nggak mudah mendapatkan seorang suami yang dia itu kadang lebih peduli dengan ibu-ibu karena sudah punya anak, kan harus lebih peduli lagi dong, karena saya sudah punya anak, kamu harus lebih care kepada saya. Laki-laki kadang enggak begitu, tetap lagi biasa kayaknya watel lagi watel ro hadang depu tanya kan hatinya alom. Laki-laki modelnya begitu. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang betul-betul sangat peduli. Tapi secara umum seperti itu. Sedangkan seorang ibu, dia kalau sudah punya anak, seorang istri sudah punya anak, itu rasanya suaminya itu jadi nomor keberapa? Nggak tahu saya nomor berapa jadinya. Ya. Itu udah dialah dengan anaknya, bapak mohon maaf ya, bukan nomor 2 kadang. Ya Allah 50 je ron. Ya, 52 anak, 57 anak, 57 piano je mentang ya. Tanya hidup 50. Tapi itulah naluriah seorang wanita diciptakan Allah karena dia harus peduli kepada sesuatu yang kecil yang itu tidak ada yang mampu dipedulikan kecuali oleh seorang ibu. Ibu-ibu salihah, bapak-bapak yang salih, ya alhamdulillah hari ini dengan rahmat Allah, Allah mudahkan langkah kita, Allah berikan taufiknya sehingga kita pada hari yang berbahagia ini berkumpul dalam majelis ilmu, dalam majelis wisuda hari ini sebagai sebuah penghormatan bagi kita semua untuk memberikan sebuah penghargaan kepada teman-teman kita yang telah menyelesaikan tambahan hafalan juz Al-Qur'annya, dan juga bagi teman-teman kita semua yang telah menyelesaikan bacaan Fathur Rahman. Kitab Fathur Rahman adalah kitab yang kami pilih menjadi sebuah acuan ibu-ibu untuk belajar Al-Quran dasar. Ya, alhamdulillah. Banyak dengan berbagai latar belakang ibu-ibu datang ke tempat pengajian. Ada yang dari nol sekali, ada yang memang sudah bisa tapi ingin memperbaiki, dan ada juga yang memang sudah bisa tapi ingin belajar kembali. Ya, bismillah, masya Allah. Dan kami menjadi saksi bahwa betapa semangat yang luar biasa itu selalu ada dari ibu-ibu yang datang mengaji. Masya Allah. Baik, penghormatan saya kepada Kakanda. Tuh, Kakanda ya. Baik. Ya, Kakanda selaku suami dan ketua dari yayasan dari Bina Iman Akhlak Ya Zakah, dan juga yang kami hormati segenap panitia yang telah bekerja luar biasa, dan siapapun yang memiliki saham sehingga terlaksananya acara pada hari ini, dan yang juga yang sangat saya sayangi dan saya sangat cintai adalah seluruh ibu-ibu, baik itu anggota daripada pengajian Bunda Jakbert dan ibu-ibu yang bergabung dengan kita hari ini, dan saya yakin semuanya adalah ibu-ibu yang senang belajar. Ya, senang belajar. Bismillah, masya Allah. Nah, jadi alhamdulillah hari ini selain wisuda, kita juga punya agenda yaitu kajian. Ya, ada kajian tentang komunikasi sehat suami istri. Ya, tentang komunikasi sehat suami istri. Menurutnya nyatakan sang kakenang baje kopel. Nah, ya, kakenang baje kopel. Tapi tidak selalunya bahwa tampak luar yang dilihat oleh orang atau tampak zahir yang dilihat oleh orang itu langsung memberi gambaran yang sebenarnya. Banyak orang yang tidak menggunakan pakaian couple, bahkan apa-apa pun tidak mau sama, tetapi jiwanya sama. Aman, orangnya bahaya becu, nah kan? Ada so. Dan pi kali cocok kadang bertetap jak kanuri kahanaurun. Jadi alhamdulillah ibu-ibu gepegat acara kajiannya jet masuk wajahnya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, bismillah, masya Allah.
mengenai komunikasi sehat suami istri, melihat kepada rujukan Badan Pusat Statistik yang mengupdate selalu data bahwa angka perceraian dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Dan bahkan di Aceh, gugatan cerai itu jauh lebih banyak dibandingkan talak. Artinya berarti gugatan cerai dari pihak istri. Oke, baik. Nah, maka semua kita memahami bahwa pada saat kita menikah, kita tidak sekolah. Artinya kita tidak sekolah khusus sehingga kemudian kita siap untuk menikah. Apakah ada di antara kita yang sebelum menikah dia memang sudah sekolah, dia sudah ambil sudah ambil kursus setahun 2 tahun sehingga kemudian dia siap menikah? Hana ya? Tiba-tiba karena jodoh, kajiannya laju. Ketika sudah lama tidak menikah, pajan, kamu mang. Jadi baik. Jadi semua kita berangkat menikah tanpa punya ilmu yang cukup. Kalaupun di antara kita mungkin ada, tapi mungkin tidak ada yang tidak cukup. Belum lama berkeluarga, kemudian sudah punya anak. Dan kita juga tidak punya ilmu yang cukup untuk membesarkan anak-anak kita. Oke. Saya kutip sebuah kisah daripada Syekh Abdul Barri Az-Zamzami, yang mana kisah ini kalau di Timur Tengah itu menjadi sebuah anekdot yang sering dimunculkan di majalah-majalah Islami. Judul daripada kisah ini adalah Musallamatul la syiyata fiha. Apa artinya musallamatul la syiyata fiha? Tidak ada cacat dan tidak ada belangnya. Ayo yang sudah hafal juz ini adalah potongan dari juz berapa, surat dari juz berapa? Al-Baqarah juz 1. Ya. Kata ini adalah potongan daripada ayat sebuah ayat di surah Al-Baqarah juz 1. Musallamatul la syiyata fiha. Kata Syekh Abdul Bar Az-Zamzami, pernah datang kepadaku seorang laki-laki. Wahai Syekh, dan laki-laki ini tidak kenal mengenal dengan Syekh ini. Datang kepada Syekh, Syekh, saya ingin menikah. Berikut ini telah saya tuliskan kriteria calon istri yang saya inginkan. Beliau bahkan sudah menulis dengan rapi dan sudah dikopi banyak. Wallahu alam apakah ingin ditempel di pasar-pasar di mana-mana, pokoknya sudah dikopi banyak. Syekh tidak kenal laki-laki ini. Dan beliau melihat rentetan apa yang sudah dituliskan oleh laki-laki ini. Cantik, rambutnya pirang, putih, semampai, rajin, penyayang, sabar, mau diajak bekerja sama. Nya mandum-mandum, abeh ketulih mendum. Sampai kalau tidak salah 27 poin. Setelah Syekh melihat kriteria ini, beliau bilang, wahai laki-laki, kriteria yang kamu sudah tulis ini itu lebih sulit daripada syarat-syarat yang diminta oleh Bani Israel tentang sapi apa yang harus mereka sembelih. Kemudian laki-laki ini menjawab apa? Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Karena Syekh dah bilang, yang gata lakinya adalah lagi persyaratan sapi Bani Israel. Ngejawab dia orang agamnya. Jawaban seperti yang mereka jawab kepada Nabi Musa, wa inna insyaallah lamuhtadun. Sesungguhnya kami akan menemukan. Maksudnya dia akan dipegah bak Syekhnya, insyaallah nah Syekh yang laginya. Ya, lagi orang Bani Israel berpegang bahwa insyaallah kamu akan mendapatkan sapi itu. Nah, mungkin biar ibu-ibu teringat ayatnya, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Iya ya. Innal baqara tasyabaha alaina.
Ya, tolong Musa minta doa kepada Allah agar kami diberikan penjelasan sapi yang bagaimana. Nah, kemudian mereka bilang, wa inna insyaallah lamuhtadun. Kami insyaallah akan bakal dapat sapi itu. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la syiyata fiha. Bukan. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wa la tasqil harth musallamatun la syiyata fiha. Jadi sapinya itu adalah yang belum pernah dipakai untuk membajak sawah, belum pernah dipakai untuk mengairi, dan tidak ada cacat dan tidak ada belangnya. Nah, jadi itu yang makanya cerita ini diberikan judul dengan Musallamatul la syiyata fiha. Laki-laki ini ingin mencari seorang istri yang kriterianya apa? Tidak ada cacat dan tidak ada belangnya. Mungkin. Nah, memang itu menjadi idaman siapapun. Tapi diberikan kritik sosial dari kisah ini adalah siapapun boleh mendambakan wanita idaman seperti itu, tetapi bagi orang yang berakal sehat, dia juga harus bercermin bahwa dia itu siapa. Nah, gitu ya. Jadi boleh berangan-angan, boleh bercita-cita, tapi setiap orang perlu melihat dan bercermin bahwa dia adalah siapa. Nah, oke, baik. Kemudian setiap kita berasal atau berangkat sebelum menikah dari latar belakang yang berbeda, biologis atau genetik yang berbeda, lingkungan ataupun latar belakang bagaimana orang tua kita membesarkan kita itu juga berbeda. Kemudian bagaimana orang-orang di sekitar kita bersikap dengan kita itu juga berbeda. Ya, karena dalam ilmu psikologi itu disebutkan bahwa karakter itu adalah sesuatu yang dipelajari. Saat mungkin kita tidak pemarah, tapi saat anak-anak kita dibesarkan di lingkungan yang di situ orang-orang berbicaranya kurang sehat, maka boleh jadi itu juga akan diserap atau di-copy oleh anak-anak kita. Nah, maka latar belakang kita, dari mana kita berasal, itu juga akan mempengaruhi pola komunikasi kita dengan pasangan kita. Oke. Kemudian setiap kita setuju di sini bahwa yang dinamakan dengan pasangan itu adalah laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah kita setuju. Oke, karena sudah banyak di belahan tempat yang lain yang mendeklarasikan yang namanya pasangan itu bukan laki-laki dan perempuan, tapi jenis yang lain. Alhamdulillah kita setuju itu, laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki dan perempuan sejatinya itu adalah berbeda. Oke, kita menikah karena kita berbeda. Itu yang pertama sekali. Laki-laki memiliki karakteristik kelaki-lakiannya dan perempuan atau wanita memiliki karakteristik kewanitaannya. Maka kadangkala pola komunikasi ini menjadi masalah pada saat laki-laki setelah menikah tetap berbicara dengan kelaki-lakiannya tanpa memahami karakteristik perempuan. Begitu juga perempuan mempertahankan egois keperempuanan tanpa ingin memahami bahwa lelaki itu tidak sama dengan perempuan. Ya, jadi tanya-tanya, tayu pilih bak uragam. Bang nekalan si apa jenyo? Warna biru, warna merah. Warna biru begah. Nanti warna itu biar warna coklat. Ya, kemudian nanti ketika dipuji
kabunge. Nah, jadi ada pola-pola yang mungkin di luar nalar dan tidak mampu kita pahami. Maka itulah sebabnya betapa acuan daripada memahami komunikasi antara suami istri ini sangat banyak kita dapatkan contoh-contohnya dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dalam masa kekinian itu semua sudah diterjemahkan dengan berbagai teori-teori, tapi menyetapu semua teori-teori itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia ataupun suami yang sebagaimana yang beliau katakan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Jadi untuk baik salah yang pahami bahwa yang maksud dengan sebaik-baik kamu yang terbaik pada keluarganya bukan hanya dengan istri, juga kepada anak-anaknya. Masuk ke dalam kategori ahli. Oke. Kita lihat saja dalam beberapa hal. Ya, dalam beberapa hal pada saat misalnya Aisyah radhiyallahu anha, kita ketahui dalam sirah beliau, dalam biografi beliau, itu karakter beliau adalah seorang perempuan yang pencemburu. Pernah datang suatu ketika Rasulullah ada tamu di rumah. Istri yang lain membawakan makanan ke rumah Aisyah, dan karena kecemburuan Aisyah, beliau tepis piring itu, jatuh dan pecah piring itu. Dan itu dilakukan di depan para sahabat Rasulullah. Yang nyatanya utang kakenang cudi ini, ya Masya Allah. Tapi bagaimana sikap Rasulullah? Nagedot Aisyah? Tidak ya. Tapi Rasulullah apa yang beliau lakukan? Beliau berusaha untuk memvalidasi perasaan apa yang dirasakan oleh Aisyah. Beliau hanya mengatakan, gharrat ummukum. Ibu kalian sedang merasakan cemburu. Tidak dimarahin, tidak pekan lagi hana sopan sagai segala macam. Tidak. Tapi divalidasi perasaannya. Dan itu ternyata di kemudian hari diterjemahkan oleh bahasa psikologi. Pada saat anak-anak kita menangis atau pada saat dia ketakutan, itu perlu kita validasi perasaannya. Adik sedih, adik sedang takut, adik sedang marah. Kita menerjemahkan perasaan yang sedang dia rasakan. Maka sang perle dan untuk dia ada pegah bahwa oh Umi sedang cemburu ya. Oh Umi sedih. Nah, jadi dan itu menjadi sebuah apa ya? Sebuah teka-teki yang sulit dipahami oleh laki-laki. Ini untuk menjadi pegah cemburu kaken, kamu tambah bengeh, lom pegah sedih kaken cit. Ya, jadi itu penuh teka-teki. Nah, kemudian lagi bagaimana kita lihat kisah tentang istri daripada Qadhi Iyad, ya, istri daripada Syekh Qadhi Iyad, Imam Qadhi Iyad. Beliau adalah seorang ulama yang luar biasa ilmunya. Pernah suatu ketika beliau datang menemui teman sahabat beliau, dan beliau melihat sebuah buku atau tulisan yang baru saja ditulis oleh teman beliau. Masya Allah, luar biasa sekali ini buku Anda. Kemudian teman beliau ini bilang, ini adalah satu-satunya buku yang aku miliki dan aku tidak punya salinan lain. Baik, aku akan pinjam, kata Qadhi Iyad. Beliau bawa pulang ke rumah. Di malam hari istrinya sudah berhias, ya. Beliau ingin bersenang-senang dengan suami beliau, yaitu Imam Qadhi Iyad. Tapi apa yang beliau lakukan? Karena beliau meminjam buku temannya dan itu hanya dalam waktu terbatas, hanya nggak ada baca buku malamnya. Ya, tidak beliau gubris bahwa memang istri beliau menginginkan ngobrol, menghabiskan waktu malam itu dengan beliau, itu tidak beliau, karena beliau fokus dengan ingin membaca buku. Keesokan harinya, kira-kira siang, Qadhi Iyad mencium bau yang aneh. Apa yang sedang engkau masak? Kata Qadhi Iyad ini. Baunya aneh, kata beliau.
Ya, nanti seusai engkau pulang dari keperluanmu, kamu akan tahu. Ketika beliau pulang dan melihat apa yang dimasak oleh istrinya, kira-kira apa yang dimasak? Apa? Ikan asin. Kira-kira apa yang dimasak oleh istri Qadhi Iyad? Buku, Bu. Yang tadi malam itu, yang gara-gara buku itu beliau tidak punya waktu untuk ngobrol, buku itu dimasak, Bu, oleh istrinya. Nah, betapa bahwa bisa kita mengambil ibrah dari kisah ini. Tetapi Qadhi Iyad bersabar dengan perilaku istrinya dan beliau meminta maaf, dan alhamdulillah beliau adalah seorang yang luar biasa. Beliau mengambil pena dan kertas, beliau salin kembali apa yang beliau ingat tadi malam yang sudah beliau baca. Beliau berikan kepada temannya, apakah ada yang kurang dari apa yang sudah kamu tulis? Tidak ada yang kurang. Menyertai Giban. Gua akan tertulis yang lain, yang kagum masak bukunya. Ya, bismillah, masya Allah. Dan di sisi lain kita ingat bahwa perempuan memiliki memiliki nafkah batin yang perlu dicukupkan oleh suaminya. Dan nafkah batin itu bukan yang seperti kebanyakan orang tahu, hanya masalah urusan kamar saja. Dia mau didengarkan, dia mau dihargai, dia mau dipuji kalau bahasa kasihnya adalah pujian, dia ingin ditemani kalau bahasa kasihnya adalah waktu. Ini adalah nafkah batin seorang istri. Begitu juga nanti suami seperti itu. Jadi bukan melulu masalah kamar. Semakin hari, semakin zaman berkembang, kita akan tahu bahwa ternyata ada nafkah batin lain yang sangat-sangat dibutuhkan oleh pasangan suami istri, dan itu menentukan kelanggengan mereka dunia akhirat. Karena pernikahan adalah sebuah ibadah yang akan kita bawa sampai ke surga. Bukan hanya berhenti ketika kita memegang nyawa, tidak, tapi akan kita bawa sampai ke surga. Satu-satunya ibadah yang dikekalkan oleh Allah hingga kita berkumpul kembali di surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah itu pembuka dari saya. Di akhir kalimat saya ini, saya juga mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada bunda-bunda yang akan diwisuda hari ini, dan mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi teman-teman yang lain untuk terus lanjut. Yang sebelumnya ini sudah menyelesaikan teori tajwidnya semuanya, lanjut untuk menghafal Al-Quran. Baik, kemudian insya Allah akan kita dengar lebih lanjut pencerahan mengenai bagaimana komunikasi sehat antara suami istri. Kepada Ustadz Amri Fatmi kami persilahkan dengan segala hormat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sekalian, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang saya cintai, ya, saya banggakan, istri saya tercinta di sini, ya. Jarang-jarang kami duet bersama. Ini karena di Sigli, ya. Gak mungkin kalau udah jauh-jauh, ya. Alhamdulillah diberikan kesempatan, ya, untuk ngobrol sedikit kita tentang masalah keluarga dalam rangka kita memperkuat ketahanan keluarga kita. Karena di antara
perjuangan yang paling besar di abad ini adalah menjaga keutuhan keluarga. Ini termasuk ibadah paling besar di abad ini. Ya, tantangan keluarga sekarang dengan zaman dulu itu jauh berbeda sekali. Ya, mungkin bagi ibu-ibu yang sudah hari ini sudah punya cucu, mau bisa melihat bagaimana perbedaan yang sangat luar biasa masa dulu ibu-ibu masih muda dengan kondisi yang kami hadapi saat ini dan kita hadapi saat ini. Jauh sekali perbedaannya. Terima kasih atas kesempatannya dan juga kepada seluruh panitia Bunda Jakbert, Halaqah Bunda Jakbert yang menginisiasi kita membuat acara seperti ini. Ya, mudah-mudahan ke depan acara keluarga usariah juga bisa banyak sering kita laksanakan dan bisa kita hadiri, ya. Kemudian selamat kepada bunda-bunda Jakbert yang sudah diwisuda, insyaallah akan diwisuda pada hari ini. Ini adalah inspirasi yang luar biasa, perlu saya sampaikan bahwa bunda-bunda ini ada yang mengaji dari nol sampai sekarang. Kita sudah wisuda yang ketiga, Umi, ya. Wisuda yang ketiga yang sudah menghafal 1 juz, 2 juz sampai 3 juz dan bahkan lebih. Ini sangat luar biasa, apresiasi yang luar biasa kepada ustazah yang terus beliau istiqamah dalam memberikan pengajian dan muallimah-muallimah yang lainnya. Kemudian juga penghormatan saya kepada bapak-bapak yang ikut berhadir. Ini adalah bapak-bapak yang setia sama istrinya, ya. Saya tahu, ya, jarang-jarang laki-laki itu setia sama istri seperti ini. Makanya sedikit sekali bapak-bapak yang hadir, ya. Ya. Mencari laki-laki yang setia kepada istri itu tidak mudah. Nah, mudah-mudahan inilah contoh orangnya nih, ya. Alhamdulillah, ya. Saya akan berpikir akan 50-50 kita hari ini. Ternyata enggak dapat 50-50. Jadi hanya 5%, ya. Ya, 5% yang berhadir. Alhamdulillah. Nah, dan selamat kepada ibu-ibu yang telah berhasil merayu bapak-bapak ini untuk hadir, ya. Ya. Nah, ayah bunda, ibu-ibu semuanya, ini relate sekali pembahasan kita hari ini dengan apa yang tren kemarin, ya. Ya, tentang KDRT, ya. Saya dengan Umi mengatakan bahwa KDRT itu perspektifnya berbeda, ya. Kalau orang baik, orang jahat, beda-beda KDRT, ya. Ada KDRT orang jahat, namanya kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kami berdua ada juga KDRT, apa itu? Kebahagiaan dalam rumah tangga, ya. Jadi beda-beda perspektif, ya. Orang jahat melakukan KDRT apa? Kekerasan, ya. Orang-orang baik, ya, mudah-mudahan melakukannya apa? KDRT-nya apa? Kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu kita dukung semua, ya enggak? Ya, begitu. Nah, ini kita buat yang seperti ini salah satunya juga adalah untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu. Tapi kekerasan itu harus berubah menjadi kebahagiaan dalam rumah tangga. Bagaimana trik-triknya? Nah, Ustazah tadi sudah menyampaikan, ya, beberapa kisah bagaimana pemahaman kita tentang hubungan antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan itu masih sangat minim sekali. Di sekolah kita tidak diajarkan tentang bagaimana kita hidup suami istri, laki-laki dan perempuan. Justru yang diajarkan kepada kita itu adalah ilmu pengetahuan yang enggak terpakai kadang dalam hidup kita. Maaf cakap, ya. Ada dalam hidup kita 50% ilmu pengetahuan kita belajar 6 tahun lebih itu enggak terpakai sekarang. Ada kan? Ibu-ibu bisa ingat. Tapi ilmu pengetahuan yang semua kita akan memakai itu enggak diajarkan di sekolah. Itu apa? Ilmu tadbirul manzil, kata ulama Islam dulu. Dulu ulama Islam ada yang namanya tadbirul manzil. Tadbirul manzil adalah ilmu manajemen keluarga. Ya, itu ada ilmu turas Islam dulu, ya. Itu dipakai oleh semua orang. Tapi itu enggak diajarkan. Sekolah SMP, SMA kita tidak diajarkan, kuliah juga tidak diajarkan. Tiba-tiba ketika dipaksa menikah, baru kita bengong bagaimana menghadapi orang asing yang tiba-tiba masuk dalam kamar kita, ya. Kita bengong, tidak tahu gimana caranya, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, Allah sampaikan dalam Al-Quran jelas sekali, walaysa dzakaru kal untha, bahwa laki-laki itu enggak sama dengan wanita. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran. Nah, maka dari sini kita dapatkan dalam sunnah Nabi itu, ya, Nabi menyampaikan
kepada kita sebaik-baik laki-laki itu yang adalah yang baik bagi keluarganya. Ini menjadi pedoman pertama adalah laki-laki, ya. Karena apa? Laki-laki itu paling stabil secara emosional, ya. Kita paling stabil dan paling mudah untuk memahami. Dan laki-lakilah dia sebagai driver, orang yang mengemudi keluarganya. Maka apabila kita laki-laki kurang memahami tentang psikologi daripada istri kita, dan juga kurang memahami bagaimana fikih hubungan antara kita dengan istri dalam keluarga, ini keluarga bisa bermasalah. Nah, makanya sering KDRT itu laki-laki kepada perempuan, jarang perempuan pada laki-laki, walaupun ada, ya. KDRT itu perempuan terhadap laki-laki ada, kita tidak pungkiri itu ada, tapi sering ada laki-laki terhadap perempuan. Kenapa? Ketidakmampuannya dalam memahami dan mendeliver, menyampaikan pesan-pesan daripada dirinya kepada istri, dan istri kepada dia nggak mampu dia pahami. Nah, saya ingin sampaikan, jadi komunikasi sebenarnya itu seperti apa? Nah, komunikasi itu nggak melulu adalah merupakan bahasa lisan, tidak. Komunikasi itu adalah baik dalam bahasa lisan, bahkan dalam tanda-tanda, ya, atau berupa isyarat, itu adalah komunikasi. Bahkan komunikasi sesuatu yang tidak nampak pun adalah komunikasi juga. Contohnya gimana? Laki-laki ketika diam, ya, contoh ya, laki-laki ketika diam, apakah sedang tidak berbuat apa-apa? Enggak, itu sedang masalah besar. Kalau bapak berpikir, ibu-ibu berpikir bahwa suami saya diam saja, sedang error, sedang tidak berbuat apa-apa, enggak, itu sedang masalah besar. Bagi laki-laki itu dia sedang berkomunikasi loh. Enggak mau ngomong, diam saja, itu kan enggak berbuat apa-apa, ya. Tapi dalam ilmu komunikasi dia sedang berkomunikasi karena ada masalah besar. Kita seorang istri yang tidak paham dengan itu, ya kita akan bertindak dengan cara yang membuat masalah besar lebih bagi si suami. Nah, maka ini saya akan runut beberapa hal untuk kita memahami bagaimana kita menyehatkan komunikasi kita dalam keluarga. Kita tadi sudah sepakat, ya, sebagaimana kata Ustazah bahwa laki-laki itu nggak sama loh dengan perempuan. Allah menciptakan karakteristik kita yang berbeda sekali. Nah, poin yang pertama saya ingin sampaikan dalam kita berkeluarga itu, bapak dan ibu, ya, bagi laki-laki itu, laki-laki memang secara umum, saya katakan ini secara umum, walaupun di sana ada spesifik laki-laki yang nggak begitu kadang, atau ibu-ibu juga sama seperti itu, tapi secara umum laki-laki itu memang lebih mementingkan penampakan, ya. Sedangkan wanita itu dia lebih mementingkan pada perilaku dan sikap. Ya, ini laki-laki secara naluriahnya dia lebih melihat kepada yang nampak, ya, nampak di depan matanya, tercium dengan hidungnya, ya. Sedangkan seorang wanita itu dia nggak melihat yang nampak, tapi lebih melihat kepada sikap kita laki-laki seperti apa terhadap dirinya. Makanya istilah cantik pada laki-laki ya cantik yang terlihat. Dia nggak mau peduli dari sisi tentang sikap seorang wanita, kadang kurang dia peduli kecuali yang diberikan hidayah oleh Allah dengan baik, ya. Sedangkan wanita secara umum ganteng pada laki-laki itu bukan pada tampan wajahnya, pada tubuhnya, tapi bagaimana cara dia bersikap, ya. Ada cara bersikap laki-laki yang menyentuh hati seorang wanita, itu yang paling ganteng. Walaupun mungkin bagi kebanyakan orang melihat itu bukanlah cover boy, ya, bukanlah itu orang yang ganteng secara umum, tapi perilaku dan sikap ini perlu kita pahami. Makanya kalau seorang istri kemudian tidak mendapatkan ganteng suaminya pada sikap, itu merana dia, ya, bahwa dia tidak mendapatkan sikap suaminya itu ganteng. Ya, bukan ganteng dari fisik, ya, tapi dari sikap. Nah, maka ini kabar baik bagi bapak-bapak, kita suami-suami ini, kita bisa merubah kegantengan kita. Tapi kabar buruk bagi bapak-bapak, istri itu kadang nggak bisa dirubah dari segi fisik, udah begitu. Bahkan sudah menikah mungkin semakin tambah. Ya, nah bapak ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini satu hal yang berbeda. Maka dari situ
Kita bisa mengubah sikap selaku seorang laki-laki. Ubahlah sikap kita dari siapa? Seorang wanita, dia ingin untuk dipenuhi secara emosionalnya. Ya, kebutuhan emosionalnya dipenuhi. Kalau kita memenuhi kebutuhan emosionalnya, maka kita akan menjadi orang yang paling ganteng yang dilihat oleh istri kita. Nah, kemudian ini ketika sudah berumah tangga, seorang pria itu perlu saya kasih tahu kepada kita ibu-ibu semua bahwa seorang laki-laki secara umum dia itu kalaupun sudah menikah tapi dia ingin meneruskan kebiasaan lamanya, seakan-akan belum menikah. Ya, jadi kebiasaan lamanya seperti apa? Ngumpul sama kawan-kawannya, kemudian kebiasaan berolahraga kah dia mungkin, kebiasaan duduk di kedai kopi kalau orang Aceh. Itu setelah menikah rasanya dia tidak mau putus itu, tetap mau seperti itu. Tapi seorang wanita setelah menikah dia berubah, dia lebih mendetil. Seorang wanita setelah menikah lebih perhitungan. Ya, kalau mungkin dulu kalau ada yang sempat pacaran, nauzubillah misalkan, ya, sempat pacaran, melihat calon istrinya itu enggak terlalu perhitungan, menerima apa adanya, tapi setelah menikah mulai padup napeng, ya. Nyosep kerana penhan, ya. Itu mulai perhitungan dia. Kenapa? Dia berubah karena dia ingin memastikan kehidupan dia dan anaknya itu jelas. Dia akan perhitungan, dia berubah total dari sisi sikap. Tapi seorang wanita, seorang laki-laki enggak seperti itu. Walaupun kalah nainang, tetap ikannya menyegejak kadang tua urinang tinggal ide biasa gejak tiroga. Tua urinang. Ada begitu, ya. Jadi kadang dia sulit untuk berubah. Seorang laki-laki. Jadi ini jadi kita harus paham kalau istri kita setelah menikah dia lebih realistis. Ya, realistis dan lebih mempepet becut. Karena apa? Demi memastikan keluarganya itu terjaga, apalagi kalau memiliki anak. Ya, ketika dia memiliki anak, bapak ibu-ibu kadang enggak mudah mendapatkan seorang suami yang dia itu kadang lebih peduli dengan ibu-ibu karena sudah punya anak. Kan harus lebih peduli lagi dong, karena saya sudah punya anak, kamu harus lebih care kepada saya. Laki-laki kadang enggak begitu, tetap lagi biasa kayaknya watel lagi watel ro hendak depu tanya kana tinya alom. Laki-laki modelnya begitu. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang betul-betul sangat peduli. Tapi secara umum seperti itu. Sedangkan seorang ibu, dia kalau sudah punya anak, seorang istri sudah punya anak, itu rasanya suaminya itu jadi nomor keberapa? Enggak tahu saya nomor berapa jadinya. Ya. Itu udah dialah dengan anaknya, bapak mohon maaf ya, bukan nomor 2 kadang. Ya Allah 50 je ron. Ya, 52 anak, 57 anak, 57 piano je mentang, ya. Tanya hidup 50. Tapi itulah naluriah seorang wanita diciptakan Allah karena dia harus peduli kepada sesuatu yang kecil yang itu tidak ada yang mampu dipedulikan kecuali oleh seorang ibu. Ya, kita harus memahami kondisi seperti itu. Jangan kita salahkan istri. Begitu naluriahnya. Kemudian Bapak Ibu, pria itu kalau dikatakan bahwa bayi kecil, betul juga. Bayi besar ya. Seorang suami setelah menikah tetap ada kondisi bayi besarnya ada. Arti dijadikan seorang bayi, seorang anak-anak tapi besar bersama dengan istrinya. Sedangkan seorang wanita, dia itu adalah tetap menjadi seorang wanita walaupun dia sudah menikah. Maknanya apa? Laki-laki itu ada sisi kekanak-kanakannya, bahwa dia ingin menjadikan istrinya itu adalah dalam hidup sebagai teman, ya, sebagai teman. Seorang anak-anak ingin punya banyak teman, termasuk istrinya itu ingin sebagai teman. Gimana cara menyikapi ini? Jadi ibu-ibu, seorang istri itu karena sisi ini ada pada seorang suami, maka kita harus berfungsi sering kepada suami kita sebagai seorang teman. Gimana kita berfungsi sebagai seorang teman? Kita sering mendukung apa yang dia suka. Ya, sering mendukung apa yang dia suka. Dia kerja apa? Pulang kerjaan kita tanya masalah kerjanya. Kita puji masalah kesuksesannya. Ya, kita juga merasa sedih kalau dia sedang tidak beres dengan keluarga, dengan pekerjaannya. Itu kan seorang teman.
Teman yang mendukung apa yang dia sedang concern, suaminya sedang concern. Kita dukung itu. Jangan ketika suami kita pulang ke rumah dalam masalah pekerjaannya, kita sudah bilang bahwa beke kerja le, nyu anu beke le. Padahal gaya sampai gua mantang masalah kerja yang makan, mantang masalah. Ibu tidak menjadi teman bagi suami, ya. Karena suami membutuhkan teman, ya. Dia harus dapatkan teman dari seorang istrinya. Ibu harus berfungsi untuk itu. Sedangkan seorang suami harus kita kasih tahu bahwa seorang wanita dia setelah berkeluarga tetap mau jadi seorang wanita. Ya, artinya apa? Seorang wanita setelah berkeluarga dia ingin menjadi wanita. Wanita itu artinya apa? Yaitu yang disayangi, yang dicintai dengan sepenuh hati. Betul ibu-ibu? Dia setelah berkeluarga, dia ingin mendapatkan cinta itu, mendapatkan sesuatu yang spesial dan istimewa daripada suaminya. Dia ingin dicintai betul, dipenuhi dari sisi emosionalnya. Nah, ini sangat dibutuhkan. Jadi ini beda perlakuannya, ya. Jadi seorang pria, dia ingin seorang suami, dia setelah berkeluarga, sisi kekanak-kanakannya ada, makanya dia perlu kepada teman, ya. Sedangkan seorang wanita dia perlu kepada orang yang menyayanginya setulus hati. Itu yang dibutuhkan naluri seorang wanita. Jadi beda kebutuhan. Maka komunikasi kita juga kita selaraskan dengan perbedaan ini. Nah, kemudian ini saya bicara di dalam rumah, ya. Di rumah istri kita itu direktur, ya bapak-bapak. Di rumah istri kita itu direktur, sedangkan kita pegawai. Kita ini pegawai di rumah. Jadi apa saja yang menjadi kebutuhan di rumah, mau buat apa saja itu harus minta izin direktur dulu. Ya, kalau kita mau buat apapun maka bantu direkturnya. Kita tahu, alhamdulillah di rumah direktur yang paling sibuk, betul? Beda kalau di kantor. Di kantor kadang direktur yang aki, ya. Kita yang sibuk, pegawai yang sibuk. Tapi direktur di rumah dia yang paling sibuk, ya. Pegawainya yang kurang sibuk. Maka gimana supaya koneksi ini terjadi? Kita suami selaku pegawai bantu direktur, ikuti instruksi direktur, ya. Jadi apa yang bisa saya bantu, ya? Pejet lom pegat. Itu minta. Istri akan sangat tersanjung kalau dia merasa dibantu di rumah. Karena seorang istri sangat stres merasa bertanggung jawab terhadap rumah. Ini secara naluriah, ya, bahwa orang Arab saja mengatakan bahwa seorang istri itu rabbatul bait, yaitu orang yang menjaga rumah tangga. Ya, kita di rumah seorang suami membantu. Nah, baik merasa bahwa dia kitanya tapu bohiro dihinan. Ya, tidak demikian. Kita membantu istri di rumah. Makanya Allah jadikan seorang istri mampu melakukan banyak hal dalam satu waktu, sedangkan kita hanya bisa bantu menyerah pingan menteng, menyerah hija menteng, ya. Kemudian utinya menteng, baik you lain, ya. Kita cuma satu pekerjaan dalam satu waktu. Sedangkan istri kita memasak juga iya, kemudian menjaga cucian juga iya, ya. Pokoknya dengah gendram baje ketika baje han hangoh engkut ide pada pu hangoh je. Ya, menyatanya panena baru tinyak mentang yu jaga angoh apa yang naju, ya. Kenapa? Karena laki-laki hanya fokus pada satu hal. Dia tidak bisa fokus pada banyak hal. Makanya kenapa urusan rumah tangga itu istri yang paling mampu, kita tidak mampu. Apalagi waktu 1 jam di waktu pagi itu. 1 jam tempur di waktu pagi, semua harus selesai jam 8, setengah 8 bekal kelar mandum. So istri bisa bergerak dengan leluasa. Ikutnya bajai mentang lelaki nampak bajai hana tong mencok bajai api. Istri baju suaminya dia urus, anaknya dia urus, 3 anak dia urus, kasih makan lagi semua selesai, ya. Tanya you bantu mentang nyo tabohai mentang. Kita di rumah bersikap seperti itu, ya. Membantu. Jadi kalau seandainya seorang pegawai tidak membantu bisa dipecat enggak? Kalau pegawai bisa dipecat. Tapi kebayangkan kalau seandainya pegawai itu suami ibu, gimana caranya? Ya.
Begitulah perasaannya. Seorang direktur punya pegawai yang nggak bisa dipecat tapi tidak berguna gitu ya. Apa jadinya perusahaan ya? Begitulah maknanya ya. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin sampaikan perbedaan lagi ya. Di rumah itu, ini saya fokus untuk yang di rumah saja, kondisi di dalam rumah. Seorang pria kalau di rumah itu dia ingin santai. Suami itu di rumah ingin santai dan melamun saja. Melamun, santai, menyenang TV. Kalau TV nyampi putar menyaksikan bola, siaran dia cok tiga gol apa ya. Melamun dia dan ingin santai. Sedangkan seorang istri di rumah, saya ingin katakan kepada suami-suami, dia stres. Drone ingin santai dan melamun, istri stres di rumah. Memikirkan apa? Dia memikirkan masalah anak-anak dan segala hal masalah rumah tangga. Seorang suami terus terang dia ingin di rumah itu santai. Bahkan sempat bisa melamun dia. Melamun tahu hendak umpa mana. Terus rumah tahu itu ya. Tapi begitu. Nah, maka sekarang apa yang harus kita bersikap? Ini kan perbedaan ini. Maka komunikasi kita gimana caranya? Ya. Jadi kalau suami sedang melamun atau tahu menan, ya, biarkan dia tahu sejenak. Nyo tengah duduk tahu gitu ya. Kata pedu i tu hana gejep kalau pi kan, bah menan, ya. Kenapa? Dia sedang merefresh karena kerjaan. Kalau laki-laki itu otaknya yang sangat bekerja. Ya, maka kerjaan otak yang sangat kencang di waktu sore, dari pagi sampai sore, di rumah dia ingin semuanya itu di refresh ulang, refresh ulang. Bah tahu ya. Ya. Bene menyenatinya anak hai betoto kena ayah dengan tahu, ya. Maka bayangkan kalau seandainya suami ini dapatkan di rumah istrinya mengomel dia sedang tahu hanya riat. Ya. Bunoi di luar dia dari pagi hana itu maya tahu riat. Roh rumah tahu pitalah haji ya. Nah, itu mengusik sekali bagi suami. Ya, mengusik sekali, ya. Apalagi sampai dimarahin. Jangan marahi dia. Yang tengah tahu dia abah menang dia. Ben buahnya yang tahu dia mongjen. Hanan debu rana. Hanan ya abut ya. Kalau tahu itu kemasukan syaitan, biarkan dulu sejenak ya. Kemasukan syaitan menyerti orang tahu tapi menyerti tahu ya apa. Ya, kalau tiap hari baru kemasukan syaitan ya. Nah, kemudian seorang suami harus paham, seorang istri kebanyakannya di rumah itu stres. Harus hanya debu. Jadi kalau kemudian setelah kita tahu, setelah melamun santai, ya, kita sudah dapat hak untuk bersantai di rumah, nggak ada diomelin apa-apa sama istri. Setelah itu baru mulai diomel sama istri, dimarahi. Kita harus paham karena istri merasa stres. Kamu kok stres? Tadi kan sama-sama keluar. Istri keluar, dia tetap ingat ke rumah. Tapi kalau kita laki-laki keluar, bah rumah pikirle istri. Istri nggak bisa melupakan anak-anak dan rumah dan pekerjaan nantinya. Kalau kita suami nggak begitu. Tatubit untuk kerja, ya kerja matang. Nah, yang ruh dia ikut. Istri tidak. Maka ketika istri kemudian di rumah kita dapatkan stres, kita dapatkan dia dalam kondisi tegang, udah diberikan hak kita untuk bersantai, kemudian dia marah atau unek-uneknya dikeluarkan, maka saatnya kita untuk mendengarkan unek-unek dan marah dia. Kok bisa menang Tengku? Cik menang kejadian memang. Ya, begitu walaupun bukan tiap hari. Syukur-syukur kalau tidak tiap hari, tapi kalau tiap hari normal itu. Ya. Kalau tiap hari seorang istri ada melakukan demikian, itu normal-normal saja. Berarti kondisi sedang tidak nyaman di rumah, dia perlu mengeluarkan unek-uneknya. Dengarkan unek-unek tersebut, dengarkan marahnya tersebut tanpa tanpa bermain HP. Ya, betul dengar bunga-bunganya don main HP kalau nyampe kubah HP dia, nyo dengar bunga, kubah HP dia ya.
dengar bungeh kenyan, dengarkan kemarahannya sampai selesai, maka dia akan enak kemudian. Kenapa? Dia ingin mendapatkan dukungan secara emosi terhadap masalah yang dia streskan. Itu dukungan secara emosi. Baik nepegah bahwa hai baru tahu rumah oleh pegah-pegah. Maka istri kalau sudah paham seperti ini, beri hak suami dulu untuk dia, setelah itu dapatkan hak kita. Ya, untuk kita ngomelin dia. Itu nanti setelah dia dapat hak. Ya, seorang suami harus sabar. Itu adalah untuk menyembuhkan kondisi stres dia. Setelah itu selesai urusan. Ya. Itu harus dipahami. Karena seorang wanita perlu banyak berbicara. Berbicaranya itu dengan siapa? Seorang wanita hanya berbicara dengan seorang yang dia percayai. Siapa yang paling dia percayai dalam hidup? Ya, suaminya. Secara umum wanita hanya mau ngomong masalah pribadinya, undang-undangnya dengan siapa? Dengan orang yang paling dia percaya. Boleh jadi suaminya atau kawan dekatnya. Makanya kalau ada seorang wanita di rumah, seorang istri di rumah tidak mendapatkan suami tempat dia berbicara, maka kawan dekatnya lah yang akan menjadi sasaran tempat dia berbicara. Ya? Atau share di media sosial lebih parah lagi. Ya, wow dekatnya kaitan meng IG yang kapalo lagi otak berosanya, ya. Ya, itu sudah berbahaya. Jadi bersyukur kalau istri kita marah-marah di rumah itu belum kasih tahu sama kawannya, apalagi kasih tahu di media sosial. Berarti itu masih dalam kendali. Maka kendalikan istri kita dengan baik. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin kasih tahu lagi bahwa di rumah itu seorang pria atau seorang suami itu dia ingin dihormati. Tapi seorang istri itu ingin mendapatkan simpati daripada suaminya. Beda-beda kebutuhan. Seorang laki-laki dia ingin dapat penghormatan daripada istrinya. Ini nggak bisa diganggu gugat ya. Seorang pria dan suami begitu. Ia di rumah ingin dihormati. Makanya gimana cara kita menghormati suami kita di rumah, ya? Terlepas daripada perbedaan dalam hal yang detail, saya ingin sampaikan bahwa di antara penghormatannya adalah kita dukung apa yang menjadi concern dan hobi suami kita. Seperti saya katakan di awal tadi. Suami kita sedang concern masalah apa? Penganyan tengah berat sibuk lawetnya, itu menjadi dukungan kita terhadap dia. Ya, bermasalah apa Oma kai pengedron, kai penanyi kai pengedron degok. Oma paling tak orang pengedron ni, apakah menan? Ya, kita mendukung dia, ya. Kita mendukung atau dia sedang sukses dalam satu hal, maka kita mendukung masalah kesuksesan dia, kita puji dia dengan kesuksesan yang dia dapatkan. Nah, karena rahasianya adalah seorang laki-laki akan sangat mencintai seorang wanita pada saat di puncak dia sukses. Ya, pada saat dia sukses, merasa sukses dalam hidup, berhasil dalam hidup, dia akan mudah mencintai seorang wanita. Tapi seorang wanita akan mudah jatuh cinta kepada laki-laki pada saat dia sedang terpuruk. Pada saat dia sedang terpuruk, sedang di titik yang rendah dalam hidup, laki-laki yang bisa mendekat itu akan kena. Itu akan dia cintai. Beda. Sedangkan seorang laki-laki dalam kondisi terpuruk, dia nggak bisa mencintai wanita. Dalam kondisi merasa gagal, merasa terhina, itu nggak bisa mencintai wanita dia. Tapi pada saat dia dihormati, berada dalam kondisi yang nyaman, dia akan mencintai siapapun. Maka jino punya anak iman sampai le perumah pi wateka kaya. Dan seorang wanita selingkuh, kejadiannya pada saat dia berada di terpuruk, dia akan selingkuh di situ. Nauzubillah. Ya, kalaupun sering kita dengar istilah itu. Maka seorang laki-laki dia butuh kepada penghormatan. Hormati dia dengan cara apa? Dukung dia pada hal-hal yang menjadi hobi dia. Dia suka hobinya apa? Kita dukung dari situ. Itu kita laki-laki menerjemahkan dia itu dihormati. Sedangkan wanita, wahai laki-laki, wahai suami, dia butuh kepada simpati. Ya, bukan dihormati, nggak perlu dihormati. Bukan nama hormat dia, tapi apa? Simpati, ya.
Gimana cara kita mewujudkan simpati kepada istri kita? Ya, kita penuhi kebutuhan emosionalnya. Ya, kita penuhi kebutuhan emosionalnya. Jangan kita remehkan perasaan-perasaannya. Ketika ganyan merasa bahwa lun te kurasa drona hana tedia le tang ma pakang menande ya. Pakan je muna hana tedia lon nya. Baik bungai rono. Emang so cita dia punya kandun. Ya, dumno ka kuju hana tedia lon. Ya. Baik. Jangan remehkan perasaan dia. Ya, dengarkan perasaannya karena kabar gembiranya perasaan wanita itu hana tabe lagi nya. Saya kai membalik-balik uronyo gubgam no tinggal gubgam di. Yang penting dia dengar begot. Ya, jangan baik nemat haba si raurinda menyaga pegah haba dengan perasaan bahwa cika pasti lagi yang perasaan kanya uronyo tinggal ke lagi nya. Maka jangan abaikan perasaannya, ya. Kita seorang suami jangan abaikan perasaan istri kita. Itu kita berarti simpati kepada dia. Ya, walaupun mungkin maaf cakap Bapak ya, istri kita menceritakan sesuatu yang bagi kita hana perlenya. Ilun na masalah rayo ilua pakanyo ka pagahaba. Urang kadang kepikiran, ya. Kan dibandingkan kadang masalah kita di luar, kalau suami kita kapasitasnya besar di luar misalkan mengurus orang banyak, mana sempatlah dengar masalah remeh-temeh dan nyobegahnya. Kayaknya mana? Tapi masalah remeh-temeh istri kita di rumah itu kita dengar simpati kita kepada dia. Jadi seakan penting sih. Makanya pernah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bercerita kepada Nabi tentang 10 dongeng 11 orang sosok orang-orang masa jahiliyah yang merupakan dekat dengan dongeng daripada Aisyah. Ini dongeng Aisyah. Jadi malam Nabi man tiblah ro ke cerita, man dumnan trek dengar cerita. Man Nabi hana buat ke bengah-bengah urau-urau yan Begitu banyak pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi malam tiga kan bagah dengar dia menyahai urau. Man tak dengar tiblah ro cerita urang yang pun meno cerita ji. Keleh meno tiblah ro mandum oma. Hana habis-habis cerita punya katanya bak keleh ro ka. Kahana le ini. Tapi itulah simpati namanya. Ya. Jadi sekali lagi, seorang istri butuh simpati dari suaminya. Seorang suami butuh apa? Dihormati oleh. Nah, maka komunikasi kita jalin seperti itu. Ya, dalam konsep-konsep begitu. Baik, ini satu lagi. Ya, ini masih dalam kerja ya, pekerjaan di rumah. Ini masalah konflik ya. Bagaimana keluar dari masalah konflik. Nah, jadi Bapak Ibu, laki-laki itu ya, kabar sedihnya, kabar sedih itu sangat gengsi minta maaf. Gengsi sekali minta maaf. Dan kabar dukanya bagi laki-laki bahwa wanita sulit melupakan. Ya. Sulit melupakan. Laki-laki sulit minta maaf dan wanita sulit melupakan. Nyo kiban bikinyo ya. Ata-ata dari jamu mentang begah sampai uronyo. Dari dulu masih kamu ungkit ini ya. Jadi karena ini fitrahnya, jadi seorang suami kalau dia sempat dan sudah mengucapkan maaf, minta maaf, itu dia sedang turun dari gengsinya, dan itu sesuatu yang luar biasa pada suami ibu. Kalau sempat dia sudah minta maaf. Laki-laki itu gengsi sekali minta maaf pada istrinya. Itu punya kegengsian yang luar biasa. Tapi kalau dia sudah minta maaf, ketahuilah itu kemaafannya itu dia turun dari gengsi dia. Nah, begitu pula kita selaku seorang seorang suami ya, ketika kita mendapatkan istri kita, dia kan sulit untuk melupakan. Nah, ketika dia sudah nggak bicara lagi masa-masalah yang dulu itu, maka istri kita sedang ingin memaafkan kita. Dia nggak bicarakan masalah kesalahan kita, diungkit-ungkit masalah yang lalu. Maka kalau ada konflik, jangan ungkit masalah yang dulu, dan bagi suami segeralah minta maaf. Bagaimana menyelesaikan konflik kita? Ibu-ibu jangan ungkit masalah yang lalu, dan bagi bapak segeralah minta maaf untuk menyelesaikan konflik. Ya, baik kitanya merasa hana bersalah, ya.
Pandai aja dalam masalah. Kita merasa gini, jangan segera minta maaf dan segeralah untuk bagi kita jangan ungkit-ungkit masalah yang dulu. Ya. Jadi kedua-duanya itu harus kita usahakan supaya konflik dalam keluarga segera selesai kalau ada terjadi beda pendapat dan konflik di antara kita. Nah di akhir daripada ini ya, sebenarnya banyak poin-poinnya, mudah-mudahan saya lanjutkan di waktu yang lain adalah kenapa banyak terjadi perceraian sebenarnya ya. Perceraian dari sisi dari sisi detailnya itu banyak masalah. Tapi dari sisi kejiwaan, ilmu ekonomi, ilmu komunikasinya, wanita itu merasa bahwa dia merasa capek memberi tapi dia tidak dapat apa-apa. Ya, seorang wanita, seorang istri kadang dia pernah merasa kewalahan dalam berkeluarga tapi dia nggak dapat apa-apa. Sedangkan si suami pernah merasa bahwa kalau dia sudah banyak memberi tapi tidak mampu membahagiakan si istri. Tapi istri hana bahagia cin. Sedangkan si istri merasa bahwa saya sudah berbuat dan sudah capek saya berbuat, saya nggak dapat apa-apa dari suami saya. Dia nggak pernah memuji saya. Dia tidak pernah memenuhi apa yang saya inginkan. Saya minta rumah pun nggak dibuat. Saya minta ini pun nggak dikasih. Padahal saya sudah banyak memberi. Begitu bahasa si istri. Sedangkan suami bahasa kecewanya adalah saya sudah banyak memberi, sudah banyak berbuat, tapi tidak pernah cukup untuk membahagiakannya. Di sini titik cerai terjadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka dari sini apa yang perlu kita lakukan? Kalau ibu-ibu ingin mendapatkan banyak dari suami, ya, ini kan alhamdulillah istri kita semua adalah keluarga yang utuh, ya. Kalau seorang istri mau mendapatkan lebih dari suaminya, harus mendapatkan lebih dari suami, maka hargai dulu apa yang sudah dia berikan. Yang sudah dia kasih, hargai dan puji dia dengan apa yang telah dia berikan selama ini pada kita. Setelah itu minta lebih. Itu dapat. Ya. Baik nak ingkari yang kana lenya ne laki alom ya hana merempok ya. Enggak dapat itu. Jangan mengatakan yang dulu apa itu yang dikasih cuma segitu, sekarang saya mau lebih. Itu enggak akan dapat dari suami. Tapi puji dulu yang ada. Walaupun dit nejuk jamun rata ji balun le badunya do nejuk. Ya. Ketika laginya puji dia akan dapat lebih. Karena suami ingin dihargai, ingin dihormati. Setelah dihargai, dihormati, dia akan memberi lebih setelah itu. Nah, ya. Sedangkan kita suami kibancara aman terhadap istri kita. Bagi istri kita, supaya kita dapat banyak dari istri kita, apa yang kita mau bisa dapat, itu penuhi dulu kebutuhan emosional dia. Ya, baru setelahnya kita bisa dapat apa yang kita mau. Jadi kita tidak akan dapat apa-apa dari istri kita kalau istri merasa emosionalnya belum puas. Maaf cakap, kadang ada tingkat konflik dalam rumah tangga, seorang istri ingin membabat habis suaminya dulu. Ya, baru damai tapi ku habis suami lo le. Gimana? Ku siap nganyai le. Sampai na yang menang mungkin, ya. Setelah itu baru dia terpuaskan. Ya. Kenapa? Karena emosional itu yang tidak pernah terpuaskan dalam rumah tangga, itu yang menjadikan kita suami nggak dapat apa-apa. Bahkan mungkin istri minta pisah rumah katanya kalinya. Bahkan padahal sebenarnya nggak sedang ingin cerai, tapi ingin pisah aja. Kenapa? Nggak dapat apa-apa. Dia nggak mendapat, emosinya tidak terpuaskan. Jadi kita seorang suami ingin dapat banyak dari istri kita, puaskan dulu dari sisi emosional istri kita. Sekali lagi seperti kata Ustazah tadi, jangan dipikir melulu masalahnya adalah masalah ranjang dengan istri. Enggak. Bahkan istri duluan masalah emosi dia, baru masalah ranjang. Bahkan ranjang enggak akan dapat kalau emosinya belum stabil. Tapi kalau si suami ranjang dulu baru emosinya stabil. Itu lain dia. Nah,
Maka ini harus dipahami oleh seorang suami, ya. Kita ingin dapat lebih dari istri kita, masalahnya emosi penuhi dulu. Ibu-ibu ingin dapat lebih dari suami, maka hargai dulu apa yang sudah dia beri, syukuri itu. Ya, makanya kata Nabi SAW, banyak istri yang masuk neraka sebabnya apa? Tidak bersyukur. Itu dia. Ya, tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan. Padahal kalau disyukuri, maka dia akan dapat lebih daripada suaminya. Bahkan bisa minta sesuatu yang belum pernah selama ini dari suami kita. Ya, nyamanat ustazah. Ya. Kamu punya ustazah kau pegang pelon. Kabeh cerita hana balik tuan ya. Kajian orang mantang pah pohput ya. Mungkin 10 menit, kalau ada pertanyaan kami persilakan. Baik, alhamdulillah ibu-ibu, wishlistnya udah disiapkan kan? Hargai dulu, itu wishlistnya bakal dapat semua. Yang belum punya rak, yang belum punya apa-apa ya, hargai dulu, insya Allah itu bakal dapat semua. Baik, insya Allah mungkin bagi yang ingin bertanya, itu kami persilahkan untuk 3 orang penanya. Baik, silakan Bu Jamalia. Kemudian yang kedua, Mama Bapak juga boleh. Baik, Bu Jamalia dulu boleh. Bisa, Pak? Ya, tanyakan lagi mau apa? Ya, silakan. Lanjut ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Persoalan komunikasi sehat suami istri yang nyata kemayang sangka kulit hansik bertah. Tapi saya tanyakan 2 hal saja. Yang pertama tadi mengutip kajian dari Ustaz. Persoalan pertama begini, suami apabila punya masalah sering diam. Cuma yang kami tanyakan begini, iban cara takleh masalah, punya masalah tentu bungku, tidak disampaikan. Kita tahu persoalan kan setelah diucapkan atau setelah kami dengar. Yang iban cara takleh masalah yang persoalan yang begini. Ya. Yang kedua, suami apabila di rumah sering diam bengong. Salahkah apabila misalnya seorang istri menyarankan, tolong jangan sia-siakan waktu, baca ini, kita sampaikan di rekomendasinya, kata Ustaz ini baca ini suri-suri berapa kali, 100 kali misalnya baca ini, atau ada waktu sholat, pakai waktu untuk sholat, misalnya pagi gunakan waktu untuk sholat duha 2 rakaat, itu sedekah tubuh kita bilang, misalnya kita sampaikan begitu. Apakah itu termasuk menggurui atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab atau pertanyaan? Pertanyaan kumpulkan aja. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Tuh, sebelah kiri itu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan bukan seperti yang kita rasakan, cuma banyak yang terjadi gitu ya. Iya. Tapi bukan pada Iya. kita. Iya. Betul. Bagaimana cara kita tuh dalam rumah tangga tuh kalau kita yang baik-baik aja dengan suami, cuma bagaimana tuh cara menyikapi kita itu jika ada maksudnya terlalu campur tangan keluarga suaminya gitu dalam rumah tangga kita. Entah ada kakak iparnya, entah dari dua tuanya yang terlalu entah terlalu mengatur. Bagaimana cara menyikapi dalam hal ini? Ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Salmi. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, silahkan. Ya, yang belakang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ustazah. Saya Normaliza, saya dari Pike. Yang ingin saya tanyakan, di dalam Islam, apakah wajib seandainya seorang suami memiliki hutang di luar tanpa sepengetahuan istri, atau istri punya hutang di luar tanpa sepengetahuan suami, apakah wajib membayarnya? Karena banyak kejadian istri di luar punya hutang di luar tanpa sepengetahuan suami, kemudian ditagih, uangnya nggak tahu kemana, akhirnya rumah pecah. Jadi apakah berkewajiban suami atau istri untuk membayarnya? Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada satu lagi, kita langsung ya satu lagi ya. Tadi juga Baik, satu kadang lagi tadi singkat. silakan Bu Nurul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai akhir-akhir ini kan kasus perceraian itu kan meningkat. Nah, terkadang ketika kita pikir kadang hal yang sepele. Nah, kemudian di zaman modern sekarang kan banyak sekali orang-orang suka upload video, upload foto kebahagiaan suami istri. Nah, jadi terkadang ada gambaran itu karena pengaruh mind. Yang ini saya tanyakan, seberapa besarnya pengaruh mind itu terhadap orang yang kadang suka upload foto. Terkadang memang kadang-kadang kita ada ayam, tapi tiba-tiba udah di demikiannya aja. Lebih dari saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah baik, langsung kita jawab pertanyaan pertama dari Bu Jamalia tentang kondisi. Ya, semua yang ditanyakan itu boleh jadi bukan yang sedang dirasakan, tapi boleh jadi mewakili dari hal-hal yang dirasakan oleh teman-teman yang lain. Suami dalam kondisi selalu pembawaannya ya, dia tidak suka ngobrol, tidak suka berbicara, apalagi terutama ketika ada masalah. Jadi pertanyaannya, bagaimana juga kita akan tahu masalahnya kalau yang bersangkutan hanya Diam saja. Ya, jadi bagaimana caranya? Kemudian yang kedua, karena kondisi suami itu adalah sangat pendiam di rumah dan kita sering menasihati untuk membaca ini dan membaca itu, melakukan ini dan melakukan itu, seperti yang mungkin kita dapatkan di pengajian dan lain-lain. Apakah itu menggurui atau itu malah menambah kejengkelan suami? Ya, itu bagaimana Ustaz? Ya, baik. Ini aja. Ya, bismillah. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi, kalau dia diam, gimana kita tahu permasalahannya, Ustadz? Nah, jadi suami akan ngomong kalau dia punya masalah. Kalau tahu suami kita dia suka ngomong, tapi tiba-tiba dia tidak bicara, diam, di rumah suka diam. Suami akan bicara pada saat dia merasa nyaman, pada saat dia sudah mendapatkan solusinya, pada saat dia sudah memikirkan jalan keluarnya, baru dia akan bicara dengan kita. Ya, jadi suami diberikan oleh Allah kemampuan bagi laki-laki menyelesaikan masalahnya dengan memikirkannya sendiri. Sedangkan seorang wanita masalahnya selesai kalau dia bicara dengan suaminya atau dengan orang lain, baru selesai. Punya hana merempak lom targetnya, hana selesai masalah. Ya, dia harus dapatkan dulu targetnya, orang yang tepat dia meluahkan permasalahannya, baru dia dapatkan caranya sendiri, dia mendapatkan. Tapi suami enggak begitu, dia diam. Nah, sekarang ini saya katakan ini masalah dia di luar, masalah dia di kantor, masalah dia di tempat kerja, masalah dia yang lain. Dia akan diam di rumah, makan berikan bagi kita istri, berikan kenyamanan bagi dia, jangan kita ganggu selama dia masih perlu dalam kondisi seperti itu. Saat dia sudah kita servis, kemudian kita layani dia dengan baik di rumah, buat dia nyaman, dia akan ngomong nanti. Dia akan bicara dengan kita. Tapi kalau masalahnya dengan kita,
ngelon masalah haji ustaz. Gayang kagak iem. Nah, itu lain lagi ceritanya ya. Kami memang sedang konflik. Nah, makanya kami sedang konflik, masalahnya bukan kerja di luar, tapi masalah di dalam rumah. Dia diam. Gimana ini? Nah, begitu juga kalau suami belum merasa nyaman untuk bicara dengan kita, maka dia tidak akan bicara. Ketika dia tidak bicara bukan berarti ini masalah akan semakin raih. Dia seorang suami sedang memikirkan kondisi bagaimana dia menstabilkan dirinya, emosinya. Karena suami dalam kondisi dia marah, tidak stabil, dia tidak ngomong, dan tidak ngomongnya suami itu baik. Kalau suami banyak ngomong, kita pada saat marah banyak ngomong, istri akan menginterogasi kita. Nyan nan pegah meno bersa, salah ada pegah hanya dengan bunga itu hang tua perumah danya. Makanya diamnya suami dalam kondisi marah itu rahmat bagi ibu-ibu. Ya, dia sedang mencari solusi sendiri. Ya, pada saat makanya buat suami nyaman dulu, baru dia akan ngomong. Dia merasa hana nyaman, dia tidak akan ngomong. Walaupun masalahnya dengan kita. Makanya alhamdulillah Allah berikan bagi seorang istri itu walaupun dia sedang marah-marah sama kita, tapi kalau masak dia sanggup. Kalaupun marah-marah dengan kita, yang lain cuci baju kita, sediaan kita, dia sanggup. Maka itu hargai. Ya, beda dengan orang lain, kawanan. Yang bungai-bungai hana aku boleh, istri tidak demikian. Ya. Nah, lalu kemudian jangan kalau dia bengong ustaz, sering ngebengong di rumah atau sering tahu tayu baca aja supaya tiat menyeban gayan tahu be. Maunya ti uro buat ge tahu nyan baru. Maunya ti uro tahu nyan berarti kaitan dengan setan ya. Berarti kan you baca yang belah di tengku neme batengku nya geraja. Ya, itu ya, maunya ti uro kata tahu mahu ya nyan baru ya tapi punya gua rumah ka kedua tia he ge tahu hana berapa tapi bah menan ni anu mi necon pinah lain ayah dengan tahu tia bah menan ya begitu maksudnya. Untuk ditambahkan sedikit ya. Baik, sedikit menambahkan dari Bapak Ibu yang mulia tentang yang nomor 2. Maksud kadang suami tahu kemudian tanya mungkin yang tadi maksud tak punya udah dirinya, ya. Sebelum kita menikah dalam buku fikih itu diharapkan untuk supaya pernikahan tidak berpotensi punya masalah, itu diharapkan kita menikah dengan orang yang sekufu. Sekufu itu artinya apa ya? Setara. Mungkin kalau kita lebih melihat kepada dari segi adabnya, ilmunya, kakek, walaupun nanti ulama banyak penjelasannya, termasuk harta, termasuk derajat, nasab, tapi kita ambil lah masalah ilmu. Nah, mau tidak mau, terkadang ketika awal-awal kita menikah, kita merasa selesa dengan calon suami kita. Sama-sama ada yang luar. Orang aja sebelum kita kawin kadang-kadang yang calon yang baru, ada yang macam baru, ganda aja nunggu, hana pokoknya kagak hajat ini. Atau tanya calon yang baru, ada tanya mbak yang baru, nanjak masjid mangga, ada yang ketika kemudian di ujung waktu usia kita tergerak hati kita ini, terutama ibu-ibu yang memang sudah disetting oleh Allah, otaknya itu suka berkumpul, suka terhubung sama orang lain. Hana ni ujak buat pak cik hana ucap bunga minta yang cak orang minta yang malam jam malam siang ujak orang bunga dia nampak lain ujak loh. Dia butuh terus terhubung kepada orang lain. Galak dia buat. Sehingga dengan beliau ini datang ke pengajian, bertambah ilmunya, bertambah kepuasan hatinya untuk memperdalam ilmu agama. Maka di ujung waktu muncullah fenomena timpang. Ibu-ibu sudah mulai muncul, atau bapak-bapak yang rajin ta'lim juga seperti itu. Muncul kesadaran untuk beragama itu sudah jauh lebih. Sehingga dia kemudian mulai merasakan keresahan. Udah pakai hanya budak subuh, pakai hanya dia semaya, udah hanya jak gebut. Dulu saat menikah kita tidak berpikir seperti itu. Karena sama-sama hanya fikir masalahnya kerja, asal dengan orang kerja. Hanya fikir tanya masalah jak gebut, masalah ngajak semaya kan fikir.
Tapi ketika seiring waktu bertambah ilmu salah satu dari pasangan ini, itu menjadikan masalah di ujung waktu kita. Padahal dulunya tidak. Nah, maka ketika Tanyoka 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, sudah rajin kita ta'lim, maka melangkah bersama-sama itu penting untuk mengurangi konflik itu. Kadang suami yang rajin jak ta'lim, ketika kalau perumahannya pekan sok juga pandang-pandang, pekan lagi yang lagi orang lain, kadang masalah. Nah, maka di sini mau tidak mau, secara natural Allah menginginkan kita sekufu itu perjalanan kehidupan kita. Kalaupun tidak di awal pernikahan, sampai menjelang kita meninggal, Allah menginginkan kufu itu. Allah menginginkan kalau di ujung waktu kita adalah seorang yang rajin untuk beribadah kepada Allah, suami kita juga Allah ingin giring seperti itu. Kalau enggak muncul masalah. Kalau suami sekarang yang rajin ta'lim, maka harusnya juga mampu menggiring istri ikut bersama atau tersibghah, terpancar apa yang sudah didapatkan di ta'lim itu ditularkan kepada istrinya, sehingga di ujung usia mereka sama-sama mereka itu ghirah ataupun semangat mereka dalam menuntut ilmu Allah itu sama. Insyaallah. Nah, jadi bukan hanya kufu itu berarti bukan hanya di awal nyukur sama-sama dokter gajah berarti mengkawin, bukan. Jadi kekufuan itu lebih kepada daripada ilmu dalam mencapai ridha Allah, dan itu bisa dicapai sampai sebelum kita menikah. Ada istri yang rajin pergi ta'lim, maka kalaupun suami tidak rajin pergi ta'lim, maka itu berarti inilah semua pengen jadi pendakwah, tapi mungkin tidak semua bisa berdiri duduk di depan. Maka ada orang yang bisa didakwahi di mana? Di rumah masing-masing. Nah, jadi itu berlaku pada suami dan istri. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana Ustaz kita menghadapi campur tangan dari pihak keluarga? Entahkah itu dari keluarga suami, entahkah ibu mertua, kakak iparnya, adik iparnya. Bagaimana solusi sebaiknya? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keluarga kita suami istri, tidak ada yang mengetahui tentang kondisi kita kecuali kita berdua. Ya, tidak ada yang tahu tentang kondisi kita berdua ini, ya, kecuali kita berdua. Ayah bunda kita saja itu tidak tahu bagaimana kondisi kita berdua dalam keberduaan kita, ya. Rasulullah saja, hubungan beliau dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar itu nggak boleh ikut campur. Abu Bakar nggak bisa ikut campur. Banyak permasalahan yang kadang Abu Bakar mendekati istrinya, mendekati anak beliau yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tapi enggak, itu urusan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus paham dalam berkeluarga, kita seorang suami, urusan kita dengan istri kita itu nyan adalah lebih rayu daripada harus kita perhatikan, berbeda dengan masalah kita dengan ibu kita, bermasalah kita dengan adik kita dan kakak kita. Itu berbeda. Kakak kita akan paham tentang kondisi istri kita seperti apa dengan kita. Maka hubungan kita berdua jangan sampai ada orang ketiga yang masuk di situ. Ya, kalau kisah dalil dari sunnah Nabi saya bisa menceritakan, tapi ceritanya panjang, ya. Tapi ini adalah konklusinya. Maka yang salah sekarang adalah pada saat ada suami atau istri, dia dengan mudah masalah kita berdua ini dibincangkan dalam keluarga besarnya. Ya, dalam keluarga besarnya. Itu salah. Ya, ambil keputusan pada keluarga besar itu salah. Ya, ini masalah kita berdua, tidak boleh ikut campur orang lain walaupun keluarga kita. Kecuali masalahnya sudah kamu akan cerai sang. Menyahana solusi, baru itu masuk orang yang bisa mendamaikan. Ya, tapi masalah konflik hari-hari yang terjadi di antara kita jangan pernah ada orang lain yang masuk. Walaupun ayah bunda kita, ya, mertua kita nggak boleh. Ya, hanya pegawai. Maka istri juga kalau datang orang tua pihak suami misalkan kita sedang konflik, nampakkan damai. Ya, pegang ke ayah tuan, ke mak tuan, hai bibu lagi biasa katanya. Pakai gua kanya untuk baru lagi katanya. Ya. Jadi karena apa? Jangan sampai masuk pihak ketiga. Tapi kalau si istri merasa bahwa yang ngejak mak yang bahamnan nih, hana soblobu, hana tu yang bahamnan katanya. Ayah tuan dan mak tuan akan melihat bahwa ada apa masalah kamu? Kok istri kamu seperti itu? Nah, kamu lagi kita mau urang geleh.
Ya, nah sekarang harus ditampal kan. Oh nyan banena, mungkin sang tengah karap datang bulan biasa, datang bulan 3 lomnya 2 bulan 2 euro 3 lomnya lagi nyan. Nyan kau payah tampai kan, ya, dipoles. Ya, jadi jangan sampai, jangan ketahuan sama yang lain. Itu masalah kita berdua. Ya, itu harus kita pahami. Jadi nggak boleh masuk orang ketiga. Jadi dalam menyelesaikan masalah suami istri, ya jangan ambil pendapat orang ketiga, tapi itu antara kita bersama selesaikan. Kalau ada perlu orang ketiga yang betul-betul memahami kita berdua menyelesaikan masalah, tapi jangan di antara keluarga langsung, jangan. Nah. Baik. Masalah hutang ya. Mengenai hutang, entahkah itu suami ataupun istri yang tanpa sepengetahuan pasangannya, apakah kemudian pasangannya itu wajib membayar, wajib membayar atau tidak? Ya, kadang punya pegang kadang yang judi online, tapi kadang ibu-ibu kalau arisannya, hanya pegang sepengetahuan suami sudah ditagih. Nah itu bagaimana? Nah jadi dalam Islam diakui pemisahan antara harta suami dengan harta istri. Itu kita harus tahu. Ya, walaupun kita masih hidup akur hari-hari, tapi kita harus memisahkan antara harta suami dengan harta istri. Jadi dalam tasarruf muamalah tentang masalah ekonomi, kalau di luar sepengetahuan istri, sepengetahuan suami, si suami berhutang sama orang lain atau membeli sesuatu di luar sepengetahuan istri dan persetujuannya, maka istri tidak berhak untuk dan tidak wajib untuk membayar itu semua, menyelesaikan itu semua. Begitu juga istri melakukan sesuatu tindakan secara muamalah di luar tanpa sepengetahuan dan persetujuan suami tidak wajib untuk membayar itu. Tidak wajib. Kenapa? Masing-masing kita dalam Islam diakui ada pemisahan harta suami bukan punya istri, harta istri bukan punya suami, ada hal-hal yang seperti itu. Ini punya suami saya, ini punya istri saya. Saya seorang suami tidak boleh mengambil punya istri saya. Maka dia punya hak untuk beli di Shopee hal-hal yang kadang saya tidak tahu. Jadi kalau Shopee kemudian datang ke rumah minta tagihan COD, saya tidak mau bayar. Kenapa? Itu nggak ada konfirmasi dengan saya. Ada gitu saja. Ya, kecuali suami udah kasih tahu ini beli ini ya untuk si anak ya. Iya, oke. Wajib bayar kalau datang COD. Ya. Gitu. Oke. Ya. Kemudian nah itu ya yang mencari COD kasih tahu dulu. Oke. Selanjutnya tentang upload foto yang mungkin sifatnya bahagia, mesra, itu kan berpotensi untuk menjadi aib. Ya, sihir yang tanpa disadari. Itu bagaimana, Ustaz? Ya. Ini fenomena media sosial. Jadi ada yang disebut dengan FOMO, fear of missing out. Jadi orang-orang yang suka upload foto kebahagiaan bersama dengan keluarga atau dengan anak, itu lebih kepada sebenarnya biar nggak ketinggalan sama yang lain gitu. Dasar pemikirannya seperti itu. Kalau orang ada ngupload seperti itu, saya kenapa tidak? Bisa juga dong, ya. Itulah namanya FOMO. FOMO adalah merasa khawatir kalau kita nggak ikutan juga seperti itu. Rasa ingin ikut-ikutan dan kita seleksi foto yang terbaik daripada heplo bah foto saboh yang paling good. Yang tanya upload. Yang lain hanya pah mendung, ya. Itu yang kita upload. Kemudian tiba-tiba Ustaz, ada masalah kita dalam keluarga kita. Apakah itu gara-gara ain, gara-gara ini dilihat sama orang merasa ada yang dengki, ada yang ini macam-macam, ya. Apakah mungkin ada seperti itu? Mungkin saja ada seperti itu, ya, karena tidak semua orang memang akan senang dengan senangnya kita. Tapi yang pasti semua orang merasa susah kadang, ya. Ada banyak orang merasa susah dengan senangnya kita. Itu ada dan kita tahu itu. Nah, makanya tidaklah baik ke kondisi bahagia kita itu kita pamerkan sama orang, ya. Sebaiknya apa? Kebahagiaan kita hanya kita yang tahu. Itu bahagia yang paling privasi sekali. Ya, kamu kok nggak nampak kali kamu mesra bahagia gitu. Bahagia kami adalah antar kami berdua saja, sangat privasi sekali, betul-betul rahasia sekali. Sesuatu yang sangat rahasia, berharga sekali. Tapi yang sesuatu yang diumbar di luar, yaitu murahan, ya, murahan gitu. Jadi tidak baik. Saya mengatakan bahwa ya tidak baiklah kalau seandainya
rasa-rasa seperti itu, kebahagiaan yang privasi itu kita kasih tahu di luar, apalagi melalui media sosial. Saya tidak merekomendasikan, dan sebisa mungkin Bapak Ibu semuanya ya, jangan mudah terpengaruh oleh gaya-gaya artis, karena orang lain buat begitu karena lagi jualan baju couple. Ya, jualan baju couple, makanya mesra berdua kalau lagi jualan baju. Ya kita lagi nggak ada jualan baju kok, apa mau rencananya. Orang lain ternyata ujung-ujungnya apa? Bisa dipesan ya, yang ini ya, brosnya sama gitu, gimana? Pesan gitu ya. Itu maksudnya yang itu. Tapi kita demi untuk jangan ya, sebaiknya jangan. Wallahu a'lam. Oke, baik. Kepanjang ya. Baik, alhamdulillah. Mungkin sebenarnya masih banyak ya pertanyaan yang ingin kita diskusikan hari ini, tapi berhubung waktu dan mengenai pembahasan yang tadi agak terakhir Ustaz sampaikan mengenai konflik, bagaimana menyelesaikan konflik antara rumah tangga, penghargaan yang perlu kita berikan kepada suami, yaitu dengan menghargai apa yang sudah mereka berikan, dan juga rasa empati dan validasi emosi yang juga sangat dibutuhkan oleh para istri. Itu adalah salah satu kunci menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, yang sangat selaras dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa an ta'fu aqrabu littaqwa, dan memberi maaf itu sangat dekat dengan takwa. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan kebaikan yang sudah pernah kalian dapatkan. Karena kan itu penyakit ibu-ibu ya. Sabi anabi, padahal cuma hari ini yang nggak kasih, tapi bilangnya sabi. Ya, lalu cik menan sabi lagi nya, padahal cuma hari ini. Jadi wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian melupakan kebaikan yang pernah kalian rasakan, meskipun mungkin hari ini tidak terjadi. Innallaha bima ta'maluna basir. Nah, dan kita tutup dengan satu kisah di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata bahwa dulu kami di Mekah, kami menguasai perempuan istri-istri kami yang atur mereka. Tapi begitu kami ke Madinah, kami mendapati perempuan-perempuan Madinah itu mereka yang memegang kendali suaminya, di rumah urungnya yang lebih berkuasa. Maka istri-istri kami ini yang kami bawa ke Madinah belajar dari perempuan-perempuan Madinah. Maka ketika Umar sedang memarahi istrinya berbalik memarahi Umar. Hai pakaiannya. Ya, kata Umar, saya tidak ingin dibantah. Bagaimana kami tidak membantah? Karena setahuku istri-istri Nabi itu juga membantah Nabi. Bahkan mereka pernah handal peremun Nabi sampai waktu malam. Umar ingin memastikan apa benar seperti itu. Beliau datang pada putri beliau Hafsah radhiyallahu anha. Wahai Hafsah, apa benar kalian itu membantah Nabi? Iya, kata Hafsah. Sungguh celaka kalian. Bukankah membantah Nabi itu mengundang kemarahan Allah? Dan bahkan ada di antara kami yang tidak menggubris Nabi sampai waktu malam. Maka Umar mengatakan, celakalah kalian. Seandainya ada sesuatu yang ingin kalian minta, maka mintalah padaku. Dan janganlah kamu cemburu kepada istri Nabi yang lain, itu tetanggamu. Maka dalam rumah tangga Nabi saja itu ada yang seperti ini. Dalam rumah tangga sahabat saja mereka kena marah, kena omel, kena bawelan istri-istrinya, dan mereka sabar. Nah, dan juga para istri seperti ayat tadi ya, wala tansawul fadla bainakum, jangan pernah lupakan kebaikan yang pernah kalian rasakan. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.